Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN. Saudara sekalian, pagi ini saya masih di Garut, Jawa Barat ya. Masih dalam rangkaian Kongres Umat Islam Jawa Barat yang dihadiri ulama ya dari kota kabupaten di Jawa Barat. Kemudian ada beberapa ulama undangan juga dari Jakarta, Banten, dan ya Jakarta itu DKI ya. Semalam acara berlangsung sampai malam. Bagus ya. Saya mau bicara pagi ini tadi habis sholat subuh dan sedikit jalan gerak apa gitu, nonton di televisi ada berita perempuan yang menerobos rombongan presiden, iring-iringan presiden, dan perempuan itu diwawancara oleh reporter mengatakan saya orang Bali asli dia ingin bertemu langsung dengan presiden, menyapa dan berfoto. Di bawah rame ada orang, aku juga nggak tahu kalau Pak Jokowi mau ke Pasar Badung. Nah terus suami konfirmasi, di bawah katanya rame tuh, ada Pak Jokowi mau datang, pada bilang gitu. Ya udah, terus aku turun. Habis gitu aku turun, terus nggak lama terus Pak Jokowi lewat. Nah di situ aku langsung spontan pengen salaman sama Pak Jokowi, pengen berfoto. Nah, alhamdulillah aku dapat kaosnya. Saya ingin menjelaskan peristiwa di Bali. Kebetulan pada saat terjadi, saya semobil dengan presiden. Ada seorang perempuan yang memotong rangkaian presiden, ingin bersalaman, dan sekaligus juga yang bersangkutan meminta kaos kepada presiden. Ketika bersalaman, tangannya tidak mau dilepas karena bentuk kecintaannya kepada presiden. Nah, itulah yang kemudian presiden meminta kepada Pas Pampres untuk tidak berlebihan dan meminta kepada perempuan tersebut untuk melepas tangan presiden. Tetapi dengan histeris tangan tersebut tidak dilepaskan, maka kenapa kemudian Pas Pampres menarik perempuan tersebut. Jadi itulah peristiwa yang terjadi di Bali, dan kebetulan saya semobil dengan presiden. Saudara sekalian, buat kita rakyat Indonesia mungkin bisa menerjemahkan apa yang dilakukan oleh perempuan muda tadi seperti dijelaskan oleh Pramono Anung. Pramono itu Menteri Serkap ya, Stres Kabinet. Dia mengatakan di satu mobil dengan Presiden Jokowi, dan dia mengatakan bahwa perempuan yang datang itu semata-mata ingin menunjukkan kecintaannya kepada Presiden Republik Indonesia. Dan ketika bersalaman ternyata histeris, dia tidak mau dilepas sehingga Pas Pampres melepas paksa dengan tangannya dibuka gitu dan badannya ditarik oleh Pas Pampres yang lainnya. Tapi lagi-lagi saya ingin tegaskan lagi. Pramono Anung mengatakan bahwa itu menjadi wujud dari kecintaan ibu muda tadi, rakyat Indonesia terhadap presidennya. Saudara sekalian, saya setuju juga sih. Nggak apa-apa kan nggak mesti oposan itu selalu lawan lawan mengkritisi berhadapan dengan kekuasaan penguasa, dalam ini Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Saya setuju bahwa itu bentuk kecintaan. Nah, tapi ada saudara tapinya. Masa segitunya gitu. Ini rombongan presiden kepala negara yang dikawal oleh Pas Pampres, pasukan pengamanan presiden. Wah, ya. Pasukan pengamanan presiden yang berlapis-lapis gitu loh. Anda bisa bayangkan kalau itu terjadi, dan sudah terjadi dan bukan pertama, berkali-kali. Ini kan menunjukkan betapa, Pas Pampres ya. Sorry banget Pas Pampres. Menunjukkan betapa rawan dan lemahnya pengamanan Pas Pampres terhadap Presiden Republik Indonesia. Ya, alhamdulillah perempuan itu seperti kata Pram, itu benar-benar hanya ingin bertemu langsung dengan presiden, bersalaman, berfoto bersama. Bagaimana seandainya perempuan itu punya niat jahat? Niat jahat. Kok Pas Pampres nggak bisa mencegah? Ngeri nggak? Nah, ini kalau kita baca komentar netizen di Twitter, itu
ada beberapa keanehan yang diungkap oleh netizen ya. Misalnya Lambe Waras mengatakan, buat apa selalu buka kaca? Memangnya rakyat masih tidak mengenal wajahnya? Ya, ini kan juga lucu kan? Presiden selalu membuka kacanya seolah-olah seperti kata Lambe Waras, ada presiden yang wajahnya tidak dikenali oleh rakyatnya kan gitu kan. Memang ini tentu saja berbau apa ya, saya mau mengatakannya nyinyir ya enggak juga ya, tapi ya masuk akal gitu, ngapain gitu loh. Kayak itu membahayakan. Laki-laki yang ada dalam mobil itu adalah Presiden Republik Indonesia, bukan hanya seorang laki-laki bernama Joko Widodo, Insinyur Haji Joko Widodo, bukan. Dia Presiden Republik Indonesia yang jabatannya melekat dengan namanya selama 24 jam. 24 jam kan. Jadi sungguh-sungguh ini keselamatan seorang kepala negara, sebuah negara yang sangat besar dengan penduduk lebih dari 275 juta dengan pengamanan yang ala kadarnya. Anda masih ingat beberapa peristiwa perempuan yang menerobos, ya bukan menerobos ya, masuk ke Bareskrim. Apa yang terjadi? Langsung ditembak mati oleh polisi yang bertugas di sana. Itu baru Bareskrim. Bukan Bareskrim, maksudnya Mabes Polri, mohon maaf, Mabes Polri. Padahal Mabes Polri paling top ya Kapolri, Listio Sigit. Dan Listio Sigit berkantor di gedung yang mana, lantai berapa kita nggak tahu kan, begitu kan. Orang perempuan ini masuk ke halaman, ditembak mati bos, dengan dalih keamanan, keamanan. Kemudian yang belum sebelumnya juga ada tuh yang di istana, perempuan juga, lagi-lagi bercadar juga, menerobos juga, diamankan oleh Pas Pampres, ditangkap, diproses, ya kan, dengan dalih segala cerita macam-macam. Ini sampai berita tadi diturunkan, tetapi perempuan itu tidak diapa-apakan, malah bisa diwawancarai oleh wartawan. Perempuan itu adalah seorang pengusaha, pemilik toko kacamata. Lalu dia menjelaskan maksudnya segala macam tadi. Saya tidak termasuk warganet, maksud saya citizen yang mengkritisi hal seperti ini, tapi ini betul-betul rawan dan ini bukan sekali. Sehingga ada yang mengatakan nih, coba ya, si Teguh Raharja lagi syuting sinetron Kumencret. Lalu ada lagi, otakku masih original, katanya dengan kamera yang pas, 1, 2, kamera 1, 2, 3, kamera action. Anda paham kan kalimat-kalimat ini maksudnya kan? Lalu ada lagi misalnya si Irwan Syah Siagian ya. Irwan Syah Siagian mengatakan kelihatan sekali sandiwaranya. Mana mungkin orang bisa sedekat itu dengan presiden, bahkan kontak fisik pula. Jika kejadian seperti itu seharusnya sudah dilumpuhkan Pas Pampres, bukan dibiarin jalan. Dan sistem pengamanan presiden wajib dievaluasi karena situasi seperti ini sangat sangat berbahaya, betul. Jadi saya tidak yakin, mohon maaf, saya tidak yakin Pas Pampres selemah itu, saya tidak yakin. Saya sungguh tidak yakin dan saya sangat marah. Sangat marah kalau punya Pas Pampres yang pengamanannya selemah itu kepada Presiden Republik Indonesia. Jadi apa kemungkinannya? Ya kemungkinan tadi, kamera action, lagi syuting. Banyak kisah-kisah seperti ini, bagaimana nanti kalau mungkin saya tampilkan beberapa contoh bagaimana itu semua settingan. Tunggu Ibu ya. Masket ya, kacamata masket. Masket. Yang historis tuh. Ih, Bapak. Pak, pokoknya Indonesia harus lebih baik ya, Pak. Saya berdoa pokoknya Bapak sehat. Namanya siapa, Bu? Kekuatan. Pokoknya saya berdoa buat Bapak. Keluarga Bapak dilindungi. Indonesia harus makin maju. Negara dunia mesti lihat bahwa Indonesia harus berjaya, Pak. Ya, buat supaya anak cucu kita dipelihara. Makasih ya, Pak. Bu, Bapak. Pak. Bu, lihat sini. Pak, pokoknya anak kita mesti dijaga, anak cucu kita semuanya, Pak. Indonesia harus lebih baik. Saya berdoa buat Bapak, pokoknya, Pak. Bayangkan, ini kalau namanya sekarang itu, kalau namanya media sosial itu kan borderless. Video itu ditonton bukan cuma warga Jakarta, bukan cuma warga Indonesia, rakyat Indonesia, tapi warga dunia. Orang akan mengatakan, gila pengamanan Pas Pampres di Indonesia seperti itu. Siapa aja bisa menerobos. Selain perempuan itu tadi ya, Anda kesaksikan itu di sana,
Itu ada komentar lain yang nulis begini. Nah ini Azka Akbar menulis begini. Perhatikan laki-laki yang pakai rompi, tahu-tahu muncul dari belakang pengawal dan seperti nggak dicegah. Padahal yang perempuan udah dicegah, setelah dekat baru dicegah. Mencegahnya juga seperti nggak benar-benar, seperti settingan ya. Apa boleh buat? Ini ada perempuan maju merangsek, lalu pas pampres sibuk mengurus yang ini, ada yang narik badannya dari dekat jendela mobil presiden, ada yang membuka paksa tangan yang bersalaman dengan presiden. Lalu ada laki-laki dari belakang mendekat juga, diusir memang, tapi betapa bahayanya gitu loh. Ngeri nggak? Nah kalau kita baca hal seperti ini kan sampai orang mengatakan apa ya nyebutnya ya, demi sebuah pencitraan mengorbankan reputasi pas pampres. Saya katakan tadi ini ditonton oleh warga dunia, masyarakat internasional. Orang yang agak sedikit saja punya akal waras akan berpikir, gila, serapuh itu pengamanan presiden, serapuh itu, masa iya gitu loh. Jadi kemungkinan yang paling mungkin, kemungkinan yang paling mungkin adalah ini settingan. Ini seperti kata Pramono tadi, untuk menunjukkan betapa cintanya rakyat kepada presidennya. Nah, coba nih video yang settingan jelas-jelas ada suruh ibu balik lagi. Nih silakan ini videonya nih. Tunggu ibu ya. Masket ya, kacamata masket. Terus masket. Yang historis dulu ya. Ih, Bapak. Pak, pokoknya Indonesia harus lebih baik ya, Pak. Saya berdoa pokoknya Bapak sehat. Namanya siapa, Bu? Kekuatan. Pokoknya saya berdoa buat Bapak. Keluarga Bapak dilindungi. Indonesia harus makin maju. Negara dunia mesti lihat bahwa Indonesia harus berjaya, Pak. Ya, buat supaya anak cucu kita dipelihara. Makasih ya, Pak. Bu, Bapak. Bu, Pak. Bu lihat sini. Pak, pokoknya anak kita mesti dijaga, anak cucu kita semuanya, Pak. Indonesia harus lebih baik. Saya berdoa buat Bapak, pokoknya, Pak. Nah, saudara bagaimana? Kejadiannya mirip. Presiden di mobil, ada emak-emak datang, wah heboh Bapak kami supaya Tuhan apa segala anak cucu kita dan sebagainya. Udah gitu jalan, meninggalkan mobil, lalu dia balik. Lalu ada suara seorang laki-laki yang kemungkinan juga pas pampres atau tim medianya, ibu balik lagi ibu, adegan ulang. Gila nggak? Ya Mas Jokowi gini loh maksud saya, sampai itu sudah 2 periode mau ngapain lagi gitu loh. Mau ngapain lagi pencitraan seperti itu, mau ngapain lagi? Konstitusi kita mengatakan pejabat presiden itu 2 kali maksimal gitu loh. Walaupun sekarang kemarin sempat bergulir wacana 3 periode. Walaupun kemarin sempat digulirkan, diorkestrasikan wacana nambah 3 tahun dan terus dan sebagainya. Tapi udahlah pencitraan itu udahlah. Pencitraan itu cukup lah. Sekarang yang paling penting tunjukkan kinerja yang sebenarnya. Tunjukkan bahwa hukum itu tegak, secara tegak lurus, nah, gitu, adil. Tunjukkan bahwa hukum itu tidak tajam ke bawah, tumpul ke atas. Hukum itu tidak tajam kepada oposan dan lembek kepada para penjilat, buzzer, istana dan sebagainya. Lalu berikan rakyat kemakmuran, jangan pajak dinaikkan, subsidi dipangkas, subsidi pupuk dari 90-an jenis pupuk dipotongnya di 9 doang. Itu kan semua memberatkan rakyat gitu loh. Kok masih bisa-bisanya merasa dicintai rakyat segala macam. Aduh, rakyat Indonesia tuh udah, saya mau ngomong apa ya? Nggak bodoh-bodoh amat gitu loh. Nggak bodoh-bodoh amat gitu. Sudah mulai pinter, sudah mulai melek, sudah bisa analisis gitu. Dan satu lagi, jangan korbankan reputasi pas pampres. Jangan korbankan reputasi pas pampres, karena pas pampres itu lembaga institusi di bawah TNI yang ditugasi untuk melindungi, mengamankan keselamatan presiden dan keluarganya. Kalau kinerja pas pampres serawan itu, serapuh itu, aduh, kasihan pas pampresnya. Hanya untuk pencitraan. Udah ya, jangan gitu lagi lah. Aduh, saya sedih beneran deh. Pramono Anung boleh aja mengatakan sebagai wujud kecintaan warga kepada presidennya. Aduh, wis wis ojo ngono maneh lah, wis ojo lah. Kalau ngomong sama
anak kecil ya mungkin iya, tapi kita kan udah, aduh, ampun. Bukan dengan pencitraan, dengan kinerja, dengan karya, dengan keputusan, dengan kebijakan, bukan sok akrab, sok merakyat, tapi kebijakannya menyusahkan rakyat. No, jangan. Ya, itu aja deh. Capek saya ngomongnya. Saya Edi Mulyadi untuk FNN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.